Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa bercerita lagi tentang horor atau mistis. Tapi sebelum saya bercerita atau teman saya bercerita, ya jangan lupa like, subscribe, dan komen hanya di channel Mbah Imam Official. Jangan di skip, ditonton sampai habis. Gimana cerita horornya? Saksikan aja di channel Mbah Imam Official. Ya, kali ini saya sudah kedatangan tamu seorang supranatural. Ya, beliau ini dulunya itu tidak bisa apa-apa, dalam artian tidak bisa jadi atau dirasuki. Nah, sehingga beliau ini kesana kemari ingin mencoba gimana sih rasanya bisa jadi itu atau bisa kesurupan itu. Langsung saja saya perkenalkan teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Seperti ini Mas. Kerja ya sekarang. Kerja. Jadinya ya untuk mau kumpul sama temen atau ngumpul sama siapa agak agak dibatasi. Wah, ini gini boy, kata teman-teman ya, kemarin kan kamu kan jadi mediator di komunitas kopi Banyuwangi. Nah ini teman, sejarahnya kopi Banyuwangi itu punya konten ya dari sini, dari Mas Boy ya. Mas Boy ini adalah pertama kali yang membuat konten itu mistis kayak gitu. Itu awalnya kayak gimana sih Boy, kamu bisa ikut terjun ke konten seperti itu? Gini Mas, ceritanya itu konten itu sebetulnya ya bukan sih, itu hanya iseng-iseng pertama kali. Gabut lah ya, gabut. Antara itu gabut, jadi sama teman-teman ya, sama teman-teman komunitas kopi itu bikin konten YouTube. Terus jadi kita telusuri ke rumah-rumah kosong. Nah, dari situ akhirnya berkembang ya, akhirnya kita jalani, berkembang sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk komunitas kopi Banyuwangi sekarang bisa juga menambah untuk anggota lagi. Alhamdulillah ya. Terus gini Boy, saat kamu jadi mediator, ini spesialisnya teman, kalau mediator itu spesialisnya itu ya kayak Gandarwo atau semacam apa itu Boy? Kuntilanak kayak gitu. Ini spesialisnya kayak gitu. Nah, terus kamu kalau semacam itu rasanya kayak gimana sih? Kalau itu yang pertama yang saya rasakan, kalau yang pertama kali masuk mungkin sadar nggak sadar saya. Iya. Saya sendiri merasakan saya sadar nggak sadar, tapi agak lama nanti itu bisa dan nggak sadar apa-apa, nggak bisa, maksudnya tidak bisa lihat apa-apa Mas. Oh gitu ya. Semua itu kayak gelap, kayak orang tidur ya. Kalau dikatakan kayak bermimpi lah, dimana dibawa kemana nantinya ya gitu. Nah, seperti itu ya. Terus gini Boy, kamu kok bisa seperti itu? Dulunya itu kayak gimana sih? Dulu itu saya sering Mas, dari kecil itu sering nonton jaranan, suka kesenian. Ya, terus jadi penasaran ya, gimana sih rasanya dirasuki kayak gitu, gimana rasanya. Jadi dari teman akhirnya saya bilang ke teman, gimana sih caranya merasakan dirasuki itu kayak gimana rasanya. Saya seperti itu. Akhirnya ada
temen saya nyarankan diajak ke temennya Iya. gitu mas. Diistilahkan itu kalau dikatakan bicara dari Banyuwangi itu minta prewangan Terus namanya. awal kamu itu bisa jadi itu apa langsung kamu minta terus bisa jadi atau kayak gimana? Proses itu Prosesnya butuh proses. proses kayak gimana itu? Prosesnya itu lah agak lama, Iya. mungkin bisa memakan waktu setengah bulan lah, katakan seperti itu. Terus kita nanti itu prosesnya yaitu ritual, kita meditasi untuk memanggil itu tadi yang dinamakan prewangan atau caranya bangsa halusnya itu Bangsa tadi. halus, ya. Terus itu setelah kamu dikasih seperti itu, terus proses apa dalam proses itu ada mimpi-mimpi hal-hal horor? Itu setelahnya dikasih, nanti kita akan didatangi dari yang dikasih itu tadi, kayak seperti kita dikasih apa, kayak dikasih macan, nanti kita didatangi dengan berwujud macan itu tadi, tapi dalam mimpi. Nanti itu pun tergantung dari apa itu, dari makhluk halusnya itu tadi mau datang atau tidak. Soalnya kan berbeda mas, namanya manusia kan juga berbeda itu, tidak mungkin harus semua bisa didatangi kayak gini, tidak mungkin kan. Kan itu semua harus butuh proses dan dilihat. Terus kamu ikut seni nggak atau seni jaranan seperti itu? Tidak. Kalau kesenian saya tidak ikut, cuman kalau mengikuti ya kayak dalam arti mengikuti, senang lihat lah. Karena saya kan pencinta seni, kesenian jaranan sini saya memang pencintanya, pencinta seni itu. Terus gini, kalau semacam itu kan kamu kan sudah mempunyai kan gitu. Ketika kamu mencoba itu, apa kamu di komunitas aja, apa di hiburan-hiburan jaranan? Kalau dulu di hiburan jaranan, kalau sekarang saya masih fokus di komunitas. Kalau untuk yang sekarang, kalau dulu saya di kesenian, saya sering kerasukan saya. Kalau di kesenian saya sering, setiap kali lihat saya sering kerasukan. Itu kerasukannya itu macan atau barang halus yang lainnya? Kalau itu tergantung dari yang di diri kita mas. Oh gitu. Kalau dulu itu apa? Misal kamu meminta apa ke orang pintar itu? Saya meminta macan kalau dulu. Oh, yang masuk kotak macan ya? Ya, pertama kali saya mempunyai seperti itu, saya meminta macan. Memang saya dulu kan hanya iseng-iseng, gimana sih rasanya pengen jadi itu tadi, gimana rasanya jadinya. Saya terbawa, akhirnya sampai sekarang ya. Terus berarti wujudnya itu macan ya? Macan. Itu macan putih atau macan yang lainnya? Kalau yang dulu itu macan loreng, kalau punya saya dulu. Dan setelah saya minta lagi ke orang yang lain, saya dikasih macan putih. Oh gitu ya. Jadi gini teman, beliau ini ya dulunya itu tergabung di komunitas Lagaba, Larik Gaib Banyuwangi. Lagaba, Larik Gaib Banyuwangi. Jadi beliau ini mulanya itu ya terjun dunia spiritualan ya, dunia semacam itu tergabung di Lagaba, Larik Gaib Banyuwangi. Jadi intinya kamu sekarang tidak bisa lepas ya dari kamu punya kayak gituan. Tidak bisa mas. Karena apa? Ya karena sudah mendarah daging mungkin. Mendarah daging ya. Oh jadi kayak gitu. Terus
eh, apa sekarang itu masih ada, masih 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 atau di sekitaran sini? ya sering saya bawa. Oh sering. Jadi teman, eh, beliau ini ya sekarang itu masih ada ya, sesosok macannya ada ya, macan loreng ya Pak ya, Ya macan loreng ya. Jadi di sekitaran sini masih beliau menampakkan diri sebagai wujudnya macan. Terus eh, kalau semacam itu apa berdampak pada keseharian kamu? kalau itu nggak bisa dipungkiri, pastinya iya Mas. Pasti ya. Katanya katanya kamu ini kalau tidak atau 1 bulan tidak jadi atau tidak kesurupan, katanya kamu ini Badan badan. sakit, Kok bisa seperti merasa itu? sakit. Gimana? Ya, itu kan dari sekarang kayak gini Mas. Kita sebagai manusia lah ya, Iya, kita nggak keluar aja gimana Mas Iya. rasanya? Kan jenuh, iya, kan jelasnya kita marah nantinya. iya. Nggak bisa keluar gini. Nanti kan jadi kepikiran sih, kita jadi sakit, sama aja dengan seperti itu. Gitu ya. Jadi Seperti itu kan bisanya kan seperti ini, seperti manusia. Kita ya memperlakukan seperti manusia juga. manusia. Katanya kamu punya semacam kodam macan itu bisa membantu hal-hal gaib ya? Bisa Bisa. Contohnya seperti apa? seperti kayak menolong orang yang ada gangguan dari luar, Iya, terus itu bisa untuk menetralisir aura-aura gaib, itu bisa. iya. Yang ada di rumah atau di mana itu bisa untuk mencari apa itu sebangsa pusaka atau mustika, itu bisa. Gitu ya. Jadi kata Mas Boy ini hal-hal semacam itu bisa membantu katanya Mas Boy, teman saya ini. Karena apa? Kalau ada hal-hal buruk ya, walaupun itu membantu, atau hal-hal buruk yang ada di Mas Boy ini terasa kayak gitu. Kalau mau ada hal-hal yang semacam ganggu kehidupannya Mas Boy atau kehidupannya orang lain, itu terasa kayak gitu. Jadi intinya semacam itu. Jadi ingat teman ya, jangan kamu jadikan patokan untuk bisa kamu ke depannya. Itu hanyalah namanya seni. Kalau saya bilang seni lah ya, seni atau kegemaran atau hobi ya. Tapi kembali lagi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Itu cuma lantaran aja. Insya Allah kalau seandainya Mas Boy ini sudah vakum seninya atau kecintaannya, mungkin beliau ini akan sedikitnya meninggalkan hal-hal semacam itu ya, kayak gitu ya Pak ya, tidak fokus kepada itu kayak gitu. Itu cuma dibuat untuk ya hiburan lah kayak gitu ya. Apalagi ini di musim pandemi ya Pak. Pandemi karena kegiatan kesenian semuanya itu tidak diperbolehkan untuk main. Makanya dari itu ya, menghibur diri kita membuat konten ya, atau apalagi membuat kontennya kopi ya. Jangan lupa teman, kalau ingin melihat aksi-aksinya Mas Boy itu kamu bisa melihat channelnya Kopi Banyuwangi. Di situ beliau itu ada spesialisnya itu yang merasuki biasanya itu Gandarwo, terus Kuntilanak, apalagi macan, ya itu aja ya. Ya cukup sekian teman ya, hanya segelintir cerita dari Mas Boy. Mudah-mudahan ya yang suka banyak, dan tujuan kami ingin memberikan atau mempersembahkan konten-konten ini lebih kedepannya lebih bermotivasi lah ya, memberikan motivasi semacam itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ini bisa nyampe 1000 ya alhamdulillah ya, maka ada FAT 2 ya.
Itu saja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen hanya di channel Mbah Imam Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.